kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Brother Hizkia, boleh minta bantu? Oh, lagi nggak bisa. Siapa yang bisa kita minta tolong? Rojan, bisa bantu baca ayat Alkitab? Oke. Selamat apa nih? Selamat hari Minggu saudara-saudara. Udah mau habis ya, 39 hari lagi saudara. Karena saya sambil ngitung countdown teman saya. Ya, kita berdoa. Topik hari ini mungkin saudara akan bingung apa itu right happening. Saudara tahu kata bahasa Inggris happen. Ya, tapi kita bicara tentang right happening. Sebelum itu kita lanjut. Hari ini saya hanya bahas dari 2 ayat ini. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Terima kasih untuk tim pastoral yang mempercayakan saya untuk bicara. Yuk, Kejadian 21. Otnil? Oke. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Sudah? Oke. Kejadian 21 ayat 1. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai. Stop, cukup sampai situ. Tuhan, dia bilang gini, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, Orang pikir cuma pada masa tuanya, tapi pada waktu bahasa Yunaninya menggunakan kata kairos, yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara perhatikan, kenapa saya harus bicara tentang waktu nih saudara? Ini ya separuh nanti kesaksian hidup saya saudara. Tapi saudara harus tahu, hidup manusia itu ada musimnya. Kalau saudara belum menikah, sabar, belum musimnya. Kalau saudara belum punya anak, belum punya anak, jangan-jangan mandul, periksa sana, periksa sini, belum musimnya. Saya kemarin bercanda sama Bapak Gembala, saya bilang, tahun ini kita berdoa, tahun ini tiba-tiba banyak yang menikah, tahun depan tahun beranak semua saudara. Amin. Tapi saudara tahu hidup manusia itu ada musimnya. Ada waktunya sekolah. Ada waktunya belajar. Waktunya menikah. Ada waktunya. Jangan terbirit-birit. Pengen cepet-cepet kawin, belum musimnya. Pengen cepet-cepet punya anak, belum musimnya. Pengen cepet-cepet sukses, belum musimnya. Setiap waktu itu ada waktunya. Jangan pernah terbirit-birit. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Saya yang baca aja. Untuk segala sesuatu ada apanya? Masanya. Ataupun apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara perhatikan, di situ menggunakan kata zaman. Zaman bahasa Ibraninya itu artinya waktu yang biasa saudara. Segala sesuatu ada waktunya, ada hitungan waktunya. Tetapi di bawah langit ada kata time, at. At ini agak khusus saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Ibrani, kata at ini selalu dipakai untuk mengartikan bahwa waktu yang diciptakan secara divinely created. Bukan sesuatu waktu yang hitungan jam waktu yang seperti kita punya. Enggak, it's a divinely prepared. Jadi itu bukan, artinya begini saudara.
ada satu hal yang mungkin saudara, wah setiap hari saudara bertambah tua itu sesuatu saudara. Tapi waktu-waktu saudara untuk menikah, memiliki itu ada waktunya, ada musimnya. Makanya kalau saudara perhatikan dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata yang konsisten. Kata season yang pertama digunakan kata kronos, waktu yang seperti biasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1, jam 2, itu kronos. Tapi yang satunya dia menggunakan segala sesuatu di bawah langit itu ada musimnya. Kairos, ada waktunya. Makanya ayat yang suka dipakai kalau orang kawinan di Pengkhotbah 3 ayat 11 dia bilang gini, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada musimnya. Dia gunakan kata apa? Season di situ kalau bahasa dalam Young's literal translation dia menggunakan kata season, bukan waktu, musim. Saudara nyanyi, musim akan selalu berganti. Ada musimnya. Musim panas, musim hujan, musim gugur di luar negeri, musim dingin, musim salju, ada musimnya. Dan di situ menggunakan kata at yang sama. Makanya yang menggunakan kata season karena bahasa Yunaninya menggunakan kata kairos. Sama saudara. Jadi sabar. Dan Tuhan itu adalah Tuhan atas waktu dan tempat. Tuhan itu adalah Tuhan atas waktu dan tempat. Dan dia sanggup menciptakan, membuat sesuatu indah sesuai pada waktunya, pada musimnya. Oleh sebab itu, jangan pernah memaksakan sesuatu yang belum musimnya. Kita mau jadi pemimpin, wah pikir dengan membayar, wah kita sogok orang. Kita mau jadi pemilu, mau pilih jadi anggota DPR, mau jadi wah sogok supaya kita naik ke atas. Belum waktunya. Orang yang cepat naik, cepat jatuh. Saudara yang belajar investasi, saudara tahu kan? Ada investasi yang high risk, low risk. Saudara pengen cepat kaya, tapi cepat juga jatuhnya. Tapi ada investasi yang sifatnya menengah, yang you have to steady, pelan-pelan. Untungnya sedikit, tapi untung. Pelan-pelan, untung, steady. Sesuatu pasti akan datang. Kita belajar kenapa orang harus belajar menunggu pada waktunya. Kita belajar dari kisah Samuel. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ini kisah yang paling sederhana. Kenapa orang tidak pernah sabar. Akibatnya dia tidak permanen posisinya. Kisah Saul. Kenapa dia jatuh jadi raja. Cuman karena satu kesalahan sederhana. Dia tidak mau menunggu pada waktunya. Ayat 8 sampai ayat 14. Ya, silakan. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Iya, 13 ayat 8 sampai 14. 13 ayat 8. Nih. 1 Samuel pasal 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mismas. Maka pikirku,
Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahnya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi kepada kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah membeli seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke, cukup. Terima kasih. Saudara tahu cerita ini? Ini Saul lagi diserang, kerajaan Israel lagi diserang oleh orang Filistin. Mereka lagi perang. Samuel bilang, sabar, 7 hari lagi aku akan datang. Kamu sabar, tunggu. Tapi Saul, saudara harus ngerti, kepemimpinan Saul itu merasa bahwa otoritasnya dia berdasarkan apa kata teman-teman di sekitarnya. Kata orang-orang di sekitarnya, karena dia dipilih dari orang sekitarnya. Wah, temennya, wah, ini bahaya ini. Kalau nggak pasang korban, nanti Tuhan marah, kita kalah. Padahal dia nggak sabar. Dia sudah melanggar waktu yang Tuhan tentukan. Dia mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya. Karena korban bakaran itu tidak boleh dikerjakan oleh seorang dari Bani Benjamin. Karena Saul itu Benjamin. Nggak boleh, dia harus tunggu Samuel. Samuel padahal mau ngerjain. Tapi, wah nggak bisa. Ini nggak keburu ini. Mepet Tuhan. Aduh Tuhan, nanti kalau aku nggak bakar nih, nanti rakyat nggak seneng sama aku dilengserin. Padahal Tuhan bilang sabar, waktumu belum, sabar. Maka kalau saudara perhatikan ketika Alkitab bilang, ada Tuhan Yesus bilang, kamu nggak bisa menunggu 1 jam lagi kah untuk berdoa? Sabar. Kita nggak sabar, kita terbirit-birit. Pengen tetap supaya kita mempertahankan posisi kita, supaya jangan dilengserin orang. Tuhan, kayaknya itu laki-laki, sekarang bukan itu siapa dia, siapa aja. Yang ada yang lewat mau, silahkan sikat Tuhan. Mepet nih Tuhan. Kita lalu mengorbankan apa yang seharusnya jadi kehendak Tuhan. Gak sabar. Mau naik jabatan, naik posisi, orang lain pakai cara curang, kita harus sikat sana, sikat sini. Aduh, udah umur segini, sikat sana, sikat sini. Kita dengan gampangnya lalu berbuat segala macam dengan asumsi supaya kadang Tuhan senang. Kita lupa sebenarnya ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu nanti saudara akan belajar kita di belakang. Tapi saudara harus tahu ada makna, ada maksud Tuhan ketika Tuhan meletakkan waktu itu. Tapi di satu sisi saudara coba perhatikan kisah Rut. Dalam Rut 2 ayat 3 saya yang baca aja. Pergilah dia, lalu ia sampai di ladang. Saudara tahu cerita ini? Setelah Rut dan Naomi kembali ke tanah Israel, lalu Rut membantu ibu mertuanya yang sudah jadi janda, lalu kehilangan anak. Lalu Rut sebagai mantu yang tetap setia ngiringin Naomi sampai ke tanah itu, lalu dia mulai, aku bantulah ibu mertuaku. Kata Naomi, kamu sanalah ngambil makanan, kamu ngambil jatuhan beras, jatuhan gandum, kamu kumpulin. Karena di Israel tuh boleh saudara, kalau orang ngambilin jatuhan gandum. Jadi mereka habis ngambil panen gitu, lalu ada jatuhan gandum, diambil, boleh. Untuk makan. Dan uniknya di situ, kalau bahasa Inggris di situ kan, kalau bahasa Indonesia bilang di sini, kebetulan, itu kebetulan. Tapi saudara perhatikan dalam bahasa Inggris menggunakan kata her hap.
Saudara baru dengar apa itu have, her, have. Nah, kata have sendiri itu berasal dari bahasa bahasa Norwegia kuno yang artinya kesempatan. Jadi sebenarnya Alkitab sebenarnya, coba balik lagi ke Rut 2 ayat 3, dia bilang begini. Dan waktu itu dan kesempatannya dia itu datang, saudara. Dan kesempatannya Rut itu datang. Dia setia, saudara, ngumpulin makanan buat dia dan mertuanya. Sampai Tuhan lihat dan kesempatan itu datang. Saudara sabar. Walaupun orang bilang sudah mati pucuk, Sarah melahirkan. Walaupun sudah mepet-mepet umur, bisa kawin, saudara. Sabar. Nah, dari kata have itu muncul kata happy, perhaps mungkin, happen, kejadian. Karena arti dasar kata have itu artinya apa? Suatu kemungkinan, satu kesempatan yang datang. Dan ini datangnya hanya dari Tuhan, saudara. Kenapa ini penting? Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Yuk baca. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, atau keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu yang nasib dialami mereka semua. Oke. But time, thank you. But time and changes. Di situ menggunakan kata di situ, but time, di situ artinya saudara ngerti ya, waktu yang Tuhan ciptakan. And changes happen. Sebenarnya kalau saudara bahasa Ibraninya itu kara. Sama, nanti saudara akan belajar kata kara di situ. Tapi artinya apa, saudara? Saudara perhatikan, banyak orang bilang, wah, orang kaya itu harus kerja keras. Coba next slide. Saya lagi senang dengar ini, saudara. Saudara tahu ini dokter bedah saraf, Prof. Rio Hasan, saudara. Tapi dia itu sangat rasional, saudara. Dia bilang gini, kalau dalam 100 orang, lalu 100 orang kerja keras, yang 2 sukses, kerja keras bukan kunci sukses. Betul. Kita kadang sering ngomong bahwa kerja keras adalah kunci sukses. Emang yang gak sukses, gak kerja keras? Iya. Betul kan? Sukses itu suatu apa? Kebetulan. Chances. Kesempatan. Kalau kamu belasan bahkan puluhan tahun berdoa pengen kaya dan gak kaya-kaya juga, jangan kecil hati, dia bilang. Banyak yang bernasib sama. Orang jadi kaya karena bukan berdoa, tapi karena dapat harta. Betul? Betul. Ini logis banget. Kenapa ini penting, saudara? Hari ini gereja lagi rusak, saudara. Rusak karena gereja jadi penuh motivasi. Bapak Gembala selalu ngomong, motivasi. Makanya Mario Coreo, hidup orang Indonesia itu rusak karena cocote motivator. Dan motivatornya ngumpul di gereja. Semua orang bisa sukses asal saudara bayar perpuluhan. Lalu yang gak sukses dan bayar perpuluhan, apa kabar? Kalau kamu sakit, jangan-jangan kamu punya dosa. Banyak yang buat dosa tapi sehat buger. Kenapa? Makanya coba tadi perhatikan saudara dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 11. Bahwa pemenang perlombaan bukan yang cepat. Kalau saudara dengar cerita dulu, ada cerita tentang kelinci dan kura-kura.
Yang menang bukan kelinci untuk lomba lari. Siapa? Kura-kura. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kekayaan juga bukan yang cerdas. Berapa banyak orang cerdas? Nggak kaya. Yang kita ngomong kadang-kadang di dalam TV, kadang-kadang ngomongnya sembarangan. Kaya dia duitnya. Karena waktu, time, and chances happen to them all. Karena semua itu butuh waktu dan kesempatan. Jadi apa sukses gak perlu berdoa atau bekerja? Pertanyaannya, mari kita baca dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Coba tengok kiri kanan, berkat Tuhan. Saudara nyanyi, aku ada hari ini. Saudara bisa berdiri, masih pakai itu berkat Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau engkau punya kekayaan, hasilnya benar, bukan hasil muja. Muja ya. Saudara klinik, pergi ke Gunung Kawi. Kalau di Jakarta, di Jawa itu ada yang namanya Gunung Kawi. Wah, sembayang. Harus korbankan pertama anaknya, lalu lama-lama sekeluarganya dikorbanin supaya jadi kaya. Itu ada susah payah. Kalau engkau hasil kayamu, hasil nyolong, itu bukan berkat Tuhan. Kalau kau jadi kaya, engkau jadi sukses, hasil nginjek orang lain, itu bukan berkat Tuhan. Kalau engkau jadi sukses karena engkau nyogok orang lain, itu bukan berkat Tuhan. Karena tidak ada susah payah menambahinya. Kita ngomong masalah, tadi masalah sukses, sekarang kita ngomong masalah jodoh. Yang jomblo-jomblo masih jomblo katakan amin. Wah, nggak ada yang amin. Udah kawin semua kah? Sudah punya pasangan kah? Amsal 18 ayat 22. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan oleh Tuhan. Yang suami-suami katakan amin. Wah, senep saudara-saudara. Kenapa? Istrinya nggak baik kah? Kepahitan kah saudara dengan istri saudara? Karena selanjutnya dalam Ibrani 19 ayat 14 dia bilang gini, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia. Saudara punya istri itu karunia dari Tuhan, tapi saudara punya istri itu dia dapat perkenanan dari Tuhan, tapi saudara dapat istri berakal budi. Bukan istri sibuk isi check outan Shopee. Ketawa semua, ketawa nih. Siapa yang ketahuan sering check out Shopee? Aduh. Engkau dapat favor. Suami-suami, apakah istrimu istrimu berakal budi? Wah, puji Tuhan Bapak Gembala keras ini. Yang lain kemana ceritanya? Kepahitan kah sama istrinya? Mau tukar tambah kah sama istrinya? Saudara harus ngerti, bahkan pasangan hidupmu datangnya dari Tuhan. Bukan sekedar pasangan, tapi pasangan yang baik. Istri yang berakal budi. Istri-istri juga sama. Ayat ini bukan berarti bahwa, wah, suami aja yang berkenan, istrinya dapat itu. Engkau dapat surga, aku dapat nerakanya. Enggak, saudara. Istri-istri engkau pun juga sama. Kalau engkau dapat suami yang baik, engkau dapat perkenanan dari Tuhan. Engkau dapat suami yang bisa mimpin keluarga, engkau dapat perkenanan dari Tuhan. Engkau harus ngerti, itu pasanganmu dari Tuhan. Makanya oleh sebab itu, makanya pernikahan itu cukup sekali. Jangan berkali-kali. Cari yang satu untuk selamanya. Itu pernikahan Kristen. Kenapa? Karena kita harus nyari. Orang selalu bilang, wah cari pasangan gak perlu takut. Pasangan itu seperti ikan di lautan, luas, tenang. Tapi sekarang laut banyak sampah, saudara.
Kita mikir, kita pengen, wah kita gampang cari orang, gonta-ganti pacar. Kita lupa pasangan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tapi karena itu bukan berarti lalu kita ngomong, wah kalau itu semua datangnya dari Tuhan, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita sibuk pelayanan, kita sibuk, wah pokoknya pelayanan all in. Pokoknya saya pelayanan, supaya apa? Supaya saya dapat jodoh. Enggak, saudara. Saya sibuk pelayanan biar pekerjaan saya sukses. Enggak, saudara. Saya enggak pernah lihat orang yang sibuk pelayanan, lalu pekerjaannya benar, saudara. Belum. Sedikit, saudara. Terbatas. Mereka sibuk pelayanan. Pokoknya Senin sampai Minggu di gereja terus. Enggak pernah. Enggak pernah. Makanya kita lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 11. Makanya saudara harus ngerti, berdoa dan pelayanan bukan alat mencari kerja. Alat mencari kekayaan tanpa bekerja. Saudara harus ngerti itu. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayat 14. Ini ayat agak sedikit panjang, saudara. 2 Tesalonika Ya. ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Stop, tidak lalai apa? Bekerja. Artinya Rasul Paulus pun seorang rasul, dia memberi teladan kepada jemaat, makan roti tidak percuma. Saudara harus perhatikan ya. Bukan berarti saudara pelayanan itu saudara pakai untuk, cari kekayaan saudara, jangan. Stop sebentar, saya tadi pagi ngegosip sama istri saya, Ada satu pendeta punya apartemen di satu tempat, saudara. Saya nggak usah sebut. Dia punya apartemen di sini. Kebetulan bosnya dia punya apartemen di tempat yang sama. Itu harganya 8M, saudara. Apartemennya. Belum apartemen di tempat lain, lalu di rumah di daerah yang premium di Jakarta. Waduh, banyak ya duitnya jadi pendeta ya. Iya. Wah, boleh tuh jadi pendeta. Jangan. Saudara ngerti kenapa gereja hari-hari ini rusak? Karena yang begini-begini, saudara. Pengen semua orang berbondong-bondong. Kita sekolah Alkitab, kenapa? Biar kaya. Saya juga kaget, dia cerita, gila ya. Dia punya apartemen di daerah sini. Itu 8M loh. 8M. Itu baru satu rumah, belum di tempat lain. Kaya ya dia ya. Iya, duitnya banyak. Saudara nggak perlu tahu siapa pendetanya. Cukup kami berdua saja dari diskusi itu. Tapi saudara harus ngerti. Lalu orang sekarang jadi greedy. Pelayanan gereja jadi rusak. Karena orang jadi males bekerja. Sibuk pelayanan. Supaya apa? Kaya. Jangan. Tesalonika, bahkan di zaman Rasul Paulus sudah mulai tuh orang-orang kayak gitu tuh. Serakah, sibuk pelayanan. Untuk jadi apa? Beban. Ayo lanjutkan. Ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Stop dulu. Tidak jadi apa? Beban. Seorang Rasul Paulus pun dia bilang, saya mau cari duit untuk makan saya sendiri. Saya kerja. Saya tidak mau jadi beban jemaat. Penting saudara. Ini harus digarisbawahi. Jangan saudara jadikan hari ini gereja sekarang sudah berubah jadi gunung kawi rohani. Orang sibuk pelayanan supaya kaya, lalu mulai jadi beban. Ada yang jadi beban buat jemaat,
Ada jadi beban buat sesama jemaat yang lain. Karena atas indikasi apa? Pelayanan. Jangan. Next. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Stop. Bukan karena kami apa? Tidak berhak untuk itu. Artinya Rasul Paulus bilang, itu hak kami sebenarnya. Tapi, Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. that's it. Gembala kalau misalkan mau full time, boleh nggak saudara? Boleh. Tapi gembala saudara, puji Tuhan, dia tetap jadi dosen saudara. Dia ngajar. Supaya apa? Dia nggak jadi beban buat saudara. Puji Tuhan. Bersyukur untuk itu. Belajar. Gembala itu kenapa? Karena dia mau jadi teladan. Supaya apa? Anak bawahnya di bawahnya semua ngerti. Kamu jadi pelayanan di dalam gereja supaya tidak jadi beban. Saya kan belum pernah dengar kan tiba-tiba Bapak Gembala, Gembala kita akan mengadakan seminar, akan mau pergi seminar, lalu kita kumpulkan dana. Supaya tim pastoral saya bisa pergi. Jadi tolonglah, berilah yang banyak, berilah yang banyak, berilah yang banyak. Enggak gitu kan. Tidak jadi beban. Next. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara harus ngerti, kenapa? Ini tuh Rasul Paulus bukan ngomong untuk orang luar. Dia ngomong untuk orang di dalam gereja yang pelayanan. Kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Kalau engkau pelayanan, tapi engkau males-malesan, gak usah makan. Sama. Jangan sibuk pelayanan di luar, sibuk pelayanan lalu berpikir lalu kita jadi beban buat orang jemaat dan lain-lain. Jangan. Kalau tidak bekerja, jangan makan. Next. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ayat 13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu, berbuat apa yang baik. 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Oke, stop, thank you. Tapi saudara harus ngerti, kata jangan jemu-jemu berbuat baik, kenapa Rasul Paulus tetap tulis di bawah? Dia ngasih tahu jemaat kamu harus ngerti, tim pastoral kita bekerja. Mereka bekerja untuk supaya tetap buat penghidupan mereka, kita pun tetap support mereka. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi tim, semua yang melayani di tempat ini, jangan jadi beban. Ya, saudara harus ingat, kenapa saya mau saudara harus pahami ini, supaya ke depannya jangan sampai banyak orang sibuk pelayanan, tapi rumah tangganya berantakan, pekerjaannya berantakan. Lalu bilang, Tuhan, katanya melayani Tuhan bikin sukses. Sukses dari mananya? Kamu tidak bekerja. Kenapa ini saya harus ngomong gini, saudara? Saya tertarik ketika saya belajar ini, kenapa tentang chances, kesempatan, saudara. Saudara ingat kalau saudara dulu belajar matematika, ada yang namanya hukum kemungkinan, law of probability. Ini yang nemuin seorang ahli matematika namanya Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Saudara tahu awalnya cerita ini gimana mereka bikin? Awalnya ada tukang main judi, saudara. Ini tukang main judi, saudara. Dia main judi kalah melulu, saudara. Lalu dia datang ke ahli matematika ini. Tolong dong, gimana caranya supaya saya bisa menang? Saya tahu saya menang karena, saya kalah karena memang kalah, atau karena memang tukang judinya curang.
maka muncullah hukum matematika. Makanya saudara dulu kalau ingat matematika ada 9C3, 9 kombinasi 3 atau 9P3, 9 permutasi 3. Saudara ingat nih matematika. Yang bikin Bapak Blaise Pascal. Dia ngitung bagaimana kemungkinan orang bisa menang judi. Saudara sadar gak? Ketika dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, sebenarnya dia cuma ngomong sama. Hidup itu adalah kemungkinan. Betul nggak? Nggak bisa semua orang akan, artinya apakah kita yang kerja begini lalu akan jadi sukses? Mungkin. Mungkin. Apakah saya menikah pasti punya anak? Mungkin. Apakah saya kerja lalu bisa jadi kaya? Mungkin. Apakah lalu saya bisa mengandalkan kekayaan saya supaya saya mencapai sukses? Mungkin. Ya kan? Karena bahkan yang paling cepat pun aja bisa aja kalah dalam perlombaan. Bisa. Mungkin. Tapi saudara harus mengerti bahwa kadang-kadang kemungkinan-kemungkinan itu bisa kita tingkatkan, saudara. Prinsipnya adalah meningkatkan kemungkinan. Artinya begini, pasien kanker selalu datang berobat ke saya, lalu dia bilang gini, "Dok, apakah saya bisa sembuh dari kanker saya?" Mungkin. Apakah saya cukup dengan operasi saja? Mungkin. Lalu kenapa saya harus radiasi? Kamu memperbesar kemungkinan. Kenapa dioperasi, diradiasi, di kemo? Memperbesar kemungkinan. Prof. Rio Hasan juga ngomong hal yang sama. Lalu kalau saya kalau memang ternyata kayak, kalau saudara tahu Elon Musk, nggak sekolah. Lalu saudara ngomong siapa? Steve Jobs, nggak sekolah, kok sukses? Iya, kemungkinannya berapa dari berapa? Mungkin 1 dari 1 juta orang, atau 1 dari 200 juta. Bahkan kalau kemarin ada orang, sempat saya iseng baca di TikTok, dia ngomong begini, kalau ada orang nabung dari zamannya Yesus lahir, sehari $10.000, sampai sekarang, dia belum nyampe kekayaannya Elon Musk. Belum nyampe, saudara. Karena kekayaan Elon Musk ternyata besar sekali katanya. Artinya apa? Kita bicara kemungkinan. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin itu kan kita selalu ngomong maybe yes, maybe no. Tapi lalu kalau begitu, buat apa kita sekolah? Udahlah, nggak usah sekolah lah. Malas-malasan aja. Enggak, kamu sekolah, kamu sedang memperbesar kemungkinan. Kamu mungkin tidak akan kaya seperti Steve Jobs, tapi minimal kamu akan mungkin bisa akan sampai titik yang lain. Kamu sedang memperbesar kemungkinan. Lalu kita sudah orang percaya, lalu apakah kita tidak perlu bekerja? Jangan. Kamu sedang tidak memperbesar kemungkinan kamu untuk sukses. Berapa kemungkinan tiba-tiba jatuh duit dari atas langit? Ada, mungkin. Ini kita bicara tentang kemungkinan, chances, mungkin. Tapi saudara harus mengerti, kadang-kadang kemungkinan-kemungkinan itu kalau saudara kerjakan, kumpulkan, maka kemungkinan itu membuat saudara sampai ke atas. Dan ketika saudara yang membuat saudara ke atas, tapi saudara harus juga butuh karakter untuk bikin saudara di atas. Saudara mungkin bisa naik ke atas dengan duit. Saudara bisa naik ke segala macam. Tapi kalau saudara nggak punya karakter di atas, percuma. Kita bicara tentang kemungkinan. Tapi kemungkinan itu dibentuk. Karena kemungkinan itu dibentuk dari proses. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, karakter. Dan karakter itu yang bikin saudara naik ke atas. Kisah Yusuf, saudara perhatikan, itu kejadian 1 malam, saudara.
Dia tidur, ada orang mimpi, dia bangun, terjemahin, bales, hilang cerita kesempatannya. Tapi tiba-tiba Firaun mimpi, lalu tukang minumnya. Itu kejadian satu malam, saudara. Saudara nggak akan pernah, waduh, dapat lotre. Saudara tahu yang orang kaya sekarang, anak yang jago main cryptocurrency, Timothy Ronald, Dokter Irwan, Dokter Irwan ya. Dia pernah ngomong, untuk kejadian seperti Timothy Ronald, itu kejadian kemungkinan 1:100 juta, dia bilang. Nggak mungkin akan ada orang terulang lagi, nggak mungkin. Tapi saudara, kalau saudara dapat kemungkinan itu, saudara harus punya karakter untuk bikin saudara tetap di atas. Oleh sebab itu, saudara jangan lari dari proses. Kalau Ruth kerjanya di rumah cuman bersemengken, wah, tebelin bedak kepalsuan, lipstik dimerahin, nggak mau kerja, ketemu Boas gak? Enggak. Kita pikirkan berapa lama Boas mungkin setiap hari dia ngambilin, nggak ketemu Boas. Kebetulan, chances, waktunya, momennya. Saudara harus ngerti, dia Tuhan yang bisa menciptakan ruang, waktu, dan kesempatan yang sama. Kita nggak pernah tahu. Jangan buang-buang waktu saudara. Jangan buang-buang kesempatan saudara. Dengan kemalasan kita, lalu dengan membuat hal yang sia-sia. Kita nggak pernah tahu suatu saat kesempatan itu Saya selalu ingat dulu kami dalam percakapan kami. Kita ini sama seperti orang yang menunggu ombak. Kita selalu ngomong, Kairos Tuhan akan melanda Indonesia. Iya. Tapi banyak orang yang sibuk cuman hanya sibuk pelayanan di gereja. Lalu dia tidak bikin dampak apa-apa. Sibuk. Sampai lupa ketika ombak waktu itu datang. Kita malah tenggelam di dalam ombak, bukan berada di atas ombak. Kita sibuk. Jangan lari proses karena karah. Nah, saudara, kenapa karah ini? Bahkan dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 bilang begini, pega harah. Nah, dia bilang begini. Kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Dan juga bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan kasih dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami pega karah. Bagi mereka semua, kata pega itu datang dari kata paga. Kalau saudara baca dalam Yesaya 53 ayat 6, itu bicara tentang doa saudara. Saudara sadar nggak? Ini saya agak ngeri-ngeri ngomongnya, tapi saya berharap saudara ngerti. Kita orang Kristen, kita kerja saudara. Ya. Lalu kita berdoa. Ketika kita berdoa, bukan berarti lalu kita memaksa Tuhan untuk menjadi sesuai dengan kehendak kita. Saya nggak bilang gitu loh saudara. Saya cuma mau ngomong kita berdoa, kita pengen hidup kita selaras. Tapi dalam satu kemungkinan, kadang-kadang doa kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menggerakkan hati Tuhan, itu bukan hebatnya doa kita, bukan. Kalau ada orang yang berdoa, lalu dia sembuh, apakah lalu yang hebat pendetanya atau doanya? Enggak. Semua datang karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang yang memegahkan diri lalu bilang, wah karena tangan pendeta itu berdoa tumpang tangan lalu sembuh. Wah lalu semua orang bilang tangan pendeta itu sakti. Enggak. Doa itu kadang ketika kita minta sama Tuhan. Apakah Tuhan tahu? Tahu. Kadang apa? Tuhan tunggu sampai waktunya. Tapi kadang-kadang saudara sadar nggak? Tuhan bisa membuat waktunya, tempatnya, dan kejadiannya
jadi satu pada waktu yang mungkin lebih cepat. Dan itu bukan karena doa saudara yang hebat, tapi karena kemurahan Tuhan yang bergerak. Lalu kita tetap berdoa enggak? Berdoa. Kita berdoa. Kenapa? Karena kita yakin Allah sanggup mengadakan waktu, tempat, dan kejadian pada kejadian yang sama. Makanya khotbah hari ini disebut right happening. Ada satu momen kejadian dalam hidupmu yang mungkin kita pikir, wah gimana. Tapi Tuhan bisa bikin pada waktu, tempat, dan semua yang terjadi indah pada waktunya. Saudara nggak sadar, wih kok tiba-tiba begini? Berdoa saudara. Ketika saudara bekerja keras, tetap bekerja keras. Karena apa? Saudara sedang meningkatkan kemungkinan. Kita nggak pernah tahu. Jangan saudara, ya sudah kerja asal malas-malas saja. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada orang datang lalu, wih saudara bagus, nih saya punya aset, tolong bantu kerja. Kita nggak pernah tahu. Tapi tetap kita berdoa. Kenapa? Supaya that moment, Tuhan dari setiap momen di dalam hidup kita, momen itu bisa terjadi lebih cepat kadang. Kenapa? Karena Dia Tuhan dari waktu dan tempat. Saya tutup dengan satu doa yang sangat unik saudara. Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allahku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kata sukses di situ, kata berikanlah aku keberhasilan, itu sukses diterjemah dalam bahasa aslinya ditulis apa? Kara. Saudara tahu, kisah pertama kali berdoa orang dapat sukses itu dapat apa? Jodoh. Maka saudara-saudara yang belum dapat jodoh, pray. Pray for your kara. Biarlah itu terjadi. Yang lagi berdoa untuk punya anak, berdoa. This is your kara. Biarlah itu terjadi right happening. Engkau dipertemukan dengan orang yang tepat. Engkau dipertemukan pada waktu yang tepat. Kara. Makanya, thank you, sudah boleh duduk, thank you. Saya tutup dengan ini. Next slide untuk doa penutup. Pray for right happening. Engkau sudah bekerja keras, yes. Tapi engkau tahu berkat datangnya dari Tuhan. Right happening. Mari saya tutup dengan kesaksian saya. Saya undang pemain musik, pasti cukup ya waktunya ya, insya Allah. Saudara tahu, saya mau cerita ini, saya juga ngakak saudara. Saudara tahu saudara nggak pernah dengar kan, tiba-tiba saya mau nikah kan saudara. Kaget kan saudara. Saya dapat pasangan, saudara, itu tahun 2024, saudara. 2024. Saudara tahu awalnya iseng, saudara. Mama saya pengen beli spray, saudara. Pengen beli spray buat kamar di kamar saya. Tapi karena ranjang sekarang kan agak manjang ya, saudara ya. Ranjang kan agak panjang ke bawah kan. Si mama coba, kayaknya kepanjangan nih. Coba dia bawa ke tukang jahit. Dia potong set, ternyata kependekan. Oh sudah. Dia bawa lagi ke tokonya. Ini potong kependekan, bisa diperbaikin kah? Si pegawainya, susah. Tapi lalu saya tanya bos saya dulu. Bosnya, mama mertua saya. Lalu setelah itu ngobrol lah. Saudara tahu kan, dua ibu-ibu ngegosip mak-mak. Wah tiba-tiba dia ngomong. Gue punya anak laki nih, belum married. Sama, gue juga punya anak perempuan, belum married juga. Wah, bergosiplah dua ibu ini. Anak gue dokter, sama, anak gue juga dokter. Selesai, saudara. Selesai ya. Gosip, selesai. Akhirnya mulailah kami kontek-kontekan, ngobrol. Sampai saudara, nanti kalau saudara iseng, saudara lihat postingan saya di awal tahun, saudara. Awal
Januari saya bicara tentang Tuhan akan mempercepat segala sesuatu sampai waktunya itu. Saya bicara tentang, saya dapat feeling waktu itu saya lagi liburan di Jepang, saudara. Kami sudah ini, memang waktu itu keluarga bilang, ayolah kita mulai urus lah untuk pernikahan tahun depan. Bukan pernikahan, dia bilang bukan pernikahan. Jadi kita mulai persiapan ke arah pernikahan. Jadi artinya saya pikir, tahun ini saya tunangan, tahun depan saya menikah. Saya berdoa sama Tuhan kayak taruh begitu. Dia bilang kayak Tuhan lagi fast forward something. Makanya saudara mungkin dengar ketika Bapak Gembala bicara tentang reformation, saya bilang accelerated. Kayak Tuhan ada bikin cepat hal-hal tertentu yang saya nggak tahu. Dan nggak tahu kenapa ketika saya nulis itu, saya nggak sadar bahwa diri saya sedang dipercepat. Saya yang ngebutin, saudara. Pulang dari Jepang, saya liburan sama orang tua, tahu-tahu dapat tanggal, saudara. 2 tanggal. 1 tanggal tunangan, 1 tanggal pernikahan, dan semua dikerjakan dalam tahun ini. Saya nggak tahu, saudara. Saudara tahu saya baru cari hotel itu di akhir Januari, saudara. Kami udah ketakutan, karena kan bikin di Jakarta, saudara. Bikin di Jakarta, panik lah kami, cari hotel dan segala macam. Dapat, akhirnya hotel di Oktober. Akhirnya kami menikah, saudara, di akhir Oktober kemarin. Tapi saudara mau tahu cerita yang paling lucu, saudara? Cerita yang paling lucu yang makanya saya bilang, dia Tuhan dari tempat dan waktu. Saudara tahu, ternyata calon istri saya, salah. Sudah istri, maaf. Lupa, saudara. Ternyata istri saya, itu teman SMA adik saya. Saya taunya kapan? Waktu mama saya ulang tahun. Dia datang, lalu dia duduk. Lalu panggil saya, kok itu Debo kan, adik perempuan saya. Ternyata mereka teman satu angkatan. Dan saudara tahu, dia setelah lulus dari SMA, dia kuliah di Cina. Dia pintar bahasa Mandarin, saya Cina Loleng, dia nggak bisa Mandarin. Dia sekolah di Mandarin itu, tahun 2008 saya lulus sekolah di FK, 2009 saya masuk spesialis. Tahun 2009 yang sama, dia masuk UI untuk adaptasi. Saudara perhatikan, saya bisa ketemu dia sebenarnya di banyak titik dalam kehidupan saya. Tapi saudara tahu, saya ketemu di tahun 2025 ini Tuhan baru kasih nikah. Tuhan kalau bilang, semestinya bisa ketemu dari kemana? Enggak, Tuhan bisa ciptakan sebenarnya waktu, tempat, dan kesempatan itu terjadi pada hal yang sama. Kenapa? Apa mungkin itu? Ya mungkin doa mama saya nggak berhenti. Saya udah jujur, kalau saudara dengar Pastor Welly, mungkin saya bilang, capek Tuhan. Dia juga sama. Tuhan sudahlah, kalau memang nggak dapet jodoh ya sudah. Kami dua orang yang, ya sudahlah Tuhan. Saya udah ngalamin, saudara. Saya sudah pernah tunangan lalu akhirnya gagal pernikahan. Pernah. Gagal melanjutkan. Semua ada terjadi, saudara. Tapi saudara, saya cuma ngomong, kalau Tuhan sanggup bikin itu dalam hidup saya, musimnya juga sanggup dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Sekarang tugasnya saudara berdoa. Saudara tetap kerjakan apa yang saudara kerjakan, tapi saudara berdoa, biar the right happening itu jadi dalam hidup gua. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.